Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang disampaikan Nabi kepada Umamah disebutkan di sini dari jalur hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjidah fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah jalisun fihi. Di mana Rasulullah SAW satu hari masuk ke masjid, lalu beliau melihat seorang laki-laki dari kaum Ansar yang bernama Abu Umamah. Beliau bersabda, qala ya Abu Umamah, ma li araka jalisan fi ghairi waqti salah. Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid bukan pada waktu salat? Bukan pada waktu salat. Abu Umamah duduk di masjid dan itu bukan waktu salat. Lalu kemudian Abu Umamah mengatakan, qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Wahai Rasul, dia menjawab, aku sedang diliputi kegelisahan dan terlilit hutang. Jadi ada dua penyebab, ada dua hal yang menyebabkan dia Abu Umamah duduk di masjid. Pertama adalah kegelisahan, yang kedua adalah disebabkan oleh hutang. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Rasul bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang jika engkau baca doanya, Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan akan melunasi utangmu. Lalu ia menjawab, qala bala, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, qala qul idza asbahta wa idza amsayta. Bacalah bila mana engkau berada di pagi atau di sore hari. Nah ini perhatikan, ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Umamah ya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatad daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Al-humum wal huzun. Al-humum itu sering disebut oleh para ulama adalah hal-hal yang menyebabkan
kehidupan di masa yang akan datang di luar keinginan kita atau memikirkan masalah yang belum datang itu umum. Sedangkan al-huzun biasanya lebih kepada perkara yang telah lalu, peristiwa-peristiwa yang telah lalu yang kemudian membuat dia bersedih. Nah, kemudian ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir atau sifat bakhil. Minal ajzal, atau lemah, wal kasal. Ya, aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas. Ya. Kemudian aku berlindung kepada engkau dari sifat kikir, ya, al-jubun, ya, dari pengecut dan kikir. Jadi artinya al-jubun ini penakut, ya, al-bukhul ini adalah kikir. Jadi yang pertama kita minta berlindung dari kegelisahan, berlindung dari kesedihan, berlindung dari kelemahan, dan berlindung dari kemalasan, berlindung dari sifat penakut, pengecut, dan juga berlindung dari kekikiran. Kemudian wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Nah, lalu kemudian Abu Umar berkata, dia mengatakan dalam qala fa'altu dzalika fa adhhaba Allahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Aku terus membaca doa ini, terus membaca sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahanku dan kemudian Allah melunasi utangku. Doanya dihafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ahibati fillah. Hadis ini adalah salah satu bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi psikologis dan sosial umatnya. Wabil khusus di sini adalah tentang kisah Abu Umamah. Ya. Misalnya seperti yang dialami oleh Abu Umamah. Ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga merupakan, ya, masalah ekonomi dan mental. Bukan hanya kegelisahan yang dia hadapi, tetapi juga ada masalah yang lain. Kita tahu tentang apa yang disampaikan oleh Abu Umamah adalah kegundahan, kegelisahan, dan hutang yang melilitnya. Maka Rasulullah SAW tidak sekedar menasihati secara umum. Bayangkan, dia lihat Nabi tidak hanya menasihati secara umum, udah sabar gitu kan, banyak doa, bukan itu. Tapi Nabi menyebutkan langkah konkret, memberikan solusi yang merupakan doa yang sangat komprehensif, doa yang sempurna, doa yang lengkap dari seluruh permasalahan hidup kita ini. Kegundahan, kesedihan, kelemahan, malas, ya, sifat penakut dan kikir, atau misalnya kita takut dari hutang yang melilit kita atau penindasan manusia. Maka di sini doa ini mencakup perlindungan dari 4 hal. Pertama, penyakit hati. Ya, Nabi mengajarkan memberikan solusi dari 4 hal. Yang pertama, berlindung dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Gelisah dan sedih. Itu penyakit hati. Ya. Ada orang hari ini, Pak, nggak bisa nengok orang ramai. Kalau dia teringat misal masa lalunya, langsung dia down. Ini naudzubillah, kita berlindung ini. Allah Azza wa Jalla melihat orang ramai dia takut, grogi. Dia merasa orang memperhatikan dia, padahal tidak ada. Itu hanya perasaan. Nah, ini penyakit hati. Berlindung dari penyakit hati yaitu kegelisahan dan kesedihan. Yang kedua, kelemahan pribadi. Ya. Kita ini memiliki kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahan kita disebutkan di sini. Tidak mampu, ya, lemah. Yang kedua, malas.
Anda jangan sampai ini di bulan yang mulia nanti, bulan Ramadan yang merupakan arena perlombaan kita di dalam melakukan kebaikan, jangan sampai di bulan itu kita lemah atau ditambah dengan malas. Tidak berdaya kita untuk salat tarawih, tidak berdaya kita untuk qiyam, tidak berdaya kita untuk duduk 1 jam bersama Al-Quran. Na'udzubillah. Tidak berdaya kita untuk banyak berzikir. Sedikit langsung mau istirahat, gitu ya. Baca Al-Quran, buka Al-Quran, baru 1 halaman. Jadi mata itu rasanya sudah berat, atau kita sudah merasa udah banyak banget dibacanya. Nah, itu. Yang kita cari dinding atau kemudian kita cari kasur. Nah, jangan, berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Nah. Yang ketiga, yang diminta oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, kerusakan akhlak. Kerusakan akhlak. Ya. Apa yang dimaksud dengan kerusakan akhlak adalah pengecut dan kikir. Ini kikir, pengecut itu sifat atau akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik. Ada orang subhanallah kikirnya bukan main. Bahkan sampai pada tingkat dirinya sendiri dia kikir. Itu disebut dengan syuh. Ya. Untuk dia sendiri tidak mau menikmati. Apalagi misalnya untuk orang lain dia sulit. Kemudian yang keempat yang diajarkan Nabi, isi 2 doa itu adalah tekanan sosial dan ekonomi. Apa dia? Hutang dan penindasan manusia. Nabi SAW memberikan doa ini, dan doa ini mencakup dari 4 sisi: penyakit hati, sedih dan gelisah atau kegelisahan dan kesedihan, kelemahan pribadi, tidak mampu dan malas, kerusakan akhlak, pengecut dan kikir, dan tekanan sosial ekonomi, utang dan penindasan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang masalah hidup ini secara utuh. Jadi Islam tidak hanya memperhatikan ruhi, mental saja, atau misalnya kita tidak hanya memperhatikan ruh saja, akhlak, ekonomi, sosial, ya, itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling keterkaitan antara ruh, mental, kemudian akhlak, serta sosial ekonomi. Itu semua saling terikat ini. Ya kan? Bila mana orangnya hatinya gelisah, sedih, pasti tidak akan mampu untuk berbuat baik. Orang masalah, Pak, hatinya nggak tenang. Cobalah hati orang yang nggak tenang, yang gelisah, bawaannya malas, ya kan? Nggak ada mood, kata orang, nggak move on untuk melakukan apa-apa, ya kan? Nggak mampu. Kenapa? Gelisah, kemudian sedih, itu membawakan diri kita untuk malas, menjadikan diri kita tidak mampu beribadah. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa bukan sekedar Allah pertemukan kita dalam Ramadan, tetapi kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari 4 penyakit ini: penyakit hati, kelemahan pribadi, penyakit kerusakan akhlak, dan tekanan sosial atau ekonomi. Minta kepada Allah perlindungan. Nah, oleh karenanya Islam tidak hanya memperhatikan satu sisi saja, tidak memperhatikan fisik saja, atau juga tidak memperhatikan ruh saja. Semuanya saling terikat. Doa menjadi sarana yang kuat dan kokoh yang akan mendorong perubahan batin, sekaligus ya menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan banyak-banyak doa. Karena doa kita mustajab. Jangan sampai orang menikmati ibadah dengan segala macam nikmatnya ibadah,
kita malah ya terpuruk dalam kesedihan dan kegelisahan yang dalam. Na'udzubillah. Jangan sampai kegelisahan, kesedihan itu menghambat kita untuk tidak kuat beribadah atau malas beribadah. Dari hadis yang kita baca ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, keutamaan doa sebagai solusi daripada permasalahan hidup kita. Doa bukan sekedar ibadah ya, tapi ia juga merupakan sarana yang Allah sediakan untuk menyelesaikan masalah duniawi kita, seperti stres, hutang banyak. Makanya kata ulama, hutang itu apa? Humumun fil laili wa dhilun bin nahar. Hutang itu kegundahan, kegelisahan di malam hari, saat kita mulai ingin tidur teringat hutang. Atau di siang harinya adalah kehinaan. Kalau bertemu dengan orang yang menjamkan kita, perasaan kita dia mau nagih, ya bagi. Ini jangan nagih lagi. Atau masuk telepon nama dia. Aduh, jangan-jangan dia minta utang lagi. Padahal dia ingin ngobrol pada tema yang lain gitu. Maka doa merupakan salah satu solusi dalam permasalahan hidup kita. Ya, untuk menyelesaikan masalah duniawi kita ya yang sangat banyak ini. Kedua, pentingnya zikir pagi dan petang. Seperti Nabi katakan, idza amsayta wa asbahta. Jika engkau berada di pagi hari atau di sore hari, ya maka bacalah zikir ini. Ini apa? Konsisten membaca doa ini di pagi dan di sore hari menjadikan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini dia, konsisten membaca doa di pagi dan petang. Yang ketiga, ya bahaya utang terhadap jiwa dan kehormatan. Memang terdapat, seperti saya sampaikan tadi perkataan ulama, utang itu apa? Zilun bin nahari wa hamun bil lail. Utang itu kehinaan di siang hari, malamnya sebagai kegundahan dan kegelisahan. Maka kita utang ini menimbulkan tekanan batin. Tertekan batinnya, membuka peluang kehinaan, sehingga Islam menganjurkan perlindungan darinya. Keempat, keterkaitan iman dan produktivitas. Iman dan amal itu saling terikat. Bila mana iman kuat, maka amalnya akan semakin meningkat. Ya. Oleh karena itu kita berlindung dari sifat malas, lemah, dan itu menunjukkan bahwa seorang mukmin dituntut aktif, kuat, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi mukmin itu enggak loyo. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Dia mukmin, nah ada kebaikan, tapi dia lemah, tak punya kemampuan untuk berbuat. Nah ini bahwa keterkaitan iman terhadap produktivitas amal ini sangat kuat. Mukmin dituntut aktif, kuat, dan bertanggung jawab. Kelima, akhlak sebagai kunci pertolongan Allah. Nah, orang-orang yang pengecut, kikir, menghalangi kebaikan untuknya. Sedangkan keberanian dan kedermawanan akan membuka pintu rezeki. Makanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah SWT itu adalah orang-orang yang secara amalianya baik. Ya. Secara amalianya baik. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pengecut, maka itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Nah, jangan sampai merasa milik kita apa yang kita punya ini sehingga kita tidak mau memberi kepada orang lain. Jangan. Keenam, keteladanan Rasulullah SAW di dalam empati sosial. Lihat Nabi SAW sangat peduli kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Rasulullah peka terhadap kondisi sahabat-sahabatnya, memberikan solusi yang praktis
sekaligus spiritual. Artinya Nabi tidak hanya menguatkan secara umum, tapi Nabi menyebutkan langkah-langkah yang mesti dikerjakan. Ya, ini kalau kamu ingin selesaikan hutangmu, Allah hilangkan kegelisahanmu, maka bacalah doa-doa yang telah diajarkan ini. Oleh karenanya, ikhwafillah, di sini sangat relevan dalam kehidupan modern ini. Sangat relevan hari ini, masya Allah. Kalau kita lihat isi kandungan hadis ini, sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi siapa yang menghadapi tekanan mental, tekanan ekonomi dan sosial. Ini penyakit semua. Ada penyakit mental, penyakit ekonomi, penyakit sosial, serta menjadi bukti bahwa ajaran Islam bersifat solutif dan aplikatif sepanjang zaman. Jadi Islam itu memberikan solusi. Ya, ajaran Islam itu sangat solutif serta aplikatif sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dan Islam sangat memberikan solusi, hadir memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan duniawi kita. Maka jalan selamat adalah berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pelajari kedua sumber itu melalui pemahaman para ulama salafus saleh kita. Lalu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan-kekurangan kita, ya, dari sifat dari penyakit hati, kegelisahan dan kemudahan. Kita berlindung dari kelemahan pribadi, yaitu dari tidak berdaya dan malas, kerusakan akhlak, dari sifat pengecut dan kikir, dan tekanan sosial ekonomi. Berlindung dari hutang dan penindasan manusia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab kita di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara